Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Juli Fitriani, NPM 1911-010346, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Semester 6, Kelas K, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan membahas suatu topik, yaitu tentang 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Oke, langsung aja kita simak videonya. Jadi, UNESCO menetapkan 4 pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu diantaranya belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan atau learning to know, kemudian menguasai keterampilan atau learning to do, dan juga hidup bermasyarakat atau learning to live together, serta mengembangkan diri secara maksimal atau learning to be. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, learning to know. Learning to know merupakan prinsip bahwa belajar adalah untuk mengetahui atau memahami. Prinsip ini berarti belajar untuk mengetahui dan juga belajar untuk mencari sesuatu. Prinsip pembelajaran ini harus dikondisikan agar siswa aktif dan menciptakan suasana untuk selalu ingin mengetahui dan memahami sesuatu yang baru. Dengan demikian, pembelajaran hendaknya menciptakan sikap penasaran pada murid, sehingga murid selalu ingin belajar lebih jauh. Nah, pilar pertama ini merupakan pintu gerbang pertama masuknya ilmu pengetahuan, maka keaktifan siswa sangatlah penting. Hal ini juga merupakan suatu hal mendasar dalam keberhasilan proses pembelajaran. Metode yang menarik dan inovatif dapat digunakan oleh pendidik untuk memberikan stimulus agar siswa aktif untuk mencari informasi-informasi yang baru. Keaktifan tersebut dapat berupa fisik maupun keaktifan psikis. Selanjutnya, learning to do. Nah, pilar kedua yaitu learning to do, artinya belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini menekankan pentingnya berinteraksi dengan lingkungan dan memecahkan masalah yang muncul. Kemampuan soft skill dan hard skill sangat dibutuhkan dalam penguatan pilar ini, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian penting dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan cakap dalam menghadapi perkembangan zaman dengan cara mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemampuan teknis yang berhubungan dengan bidang keilmuannya. Sedangkan soft skill merupakan keterampilan di luar keterampilan teknis. Dua keterampilan yang dimiliki oleh individu, jika dikembangkan secara seimbang, maka akan menumbuhkan jiwa atau pribadi yang berkualitas. Selanjutnya, yaitu learning to live together. Pilar ini akan mengantarkan siswa untuk memahami dan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkungannya. Artinya, belajar untuk dapat hidup bersama orang lain. Nah, ketika siswa telah menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat, maka akan menumbuhkan rasa toleransi dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya. Hal ini berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya, learning to be, yaitu mengembangkan diri secara maksimal. Hal ini berkaitan erat dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi kepribadian anak, serta kondisi lingkungannya. Pilar ini merupakan usaha yang dilakukan pendidik agar siswa dapat mencari jati dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, keempat pilar tersebut sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memang pada dasarnya harus diterapkan oleh kita semua. Mengingat bahwa makna pendidikan hakikatnya adalah menyeimbangkan antara belajar untuk tahu atau learning to know, belajar untuk berbuat atau learning to do, belajar untuk menjadi atau learning to be, dan belajar untuk hidup bersama atau learning to live together. Jadi, kita harus belajar untuk mengetahui atau mencari suatu ilmu pengetahuan dengan rasa ingin tahu yang penuh. Kemudian kita belajar untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang kita peroleh, lalu belajar untuk menjadi manusia yang memiliki jati diri sesuai dengan bakat dan kemampuan dengan berlandaskan ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Dan juga belajar untuk hidup bersama masyarakat.
Nah, learning to know atau belajar untuk tahu ini sudah saya terapkan dan saya yakin bahwa teman-teman juga sudah menerapkan pilar ini. Mengingat bahwa kita sudah melewati berbagai proses pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi sampai saat ini. Yang pastinya kita sudah melalui berbagai proses untuk mencari tahu dan menemukan pengetahuan. Artinya dalam hal ini kita telah memiliki semangat untuk mencari tahu serta mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui berbagai pengalaman. Nah, dalam learning to know ini terdapat beberapa proses berpikir, yaitu problem solving, decision making atau proses berpikir untuk memilih respon yang baik di antara beberapa pilihan, kemudian critical thinking atau berpikir kritis, dan juga creative thinking atau berpikir kreatif. Nah, kemudian learning to do atau belajar untuk berbuat. Ini juga sudah saya terapkan, yaitu dengan berinteraksi langsung agar mampu memecahkan suatu masalah sebagai perkembangan teori yang telah saya peroleh, atau dikatakan bahwa sebuah praktik dari pengetahuan yang telah kita peroleh sebelumnya. Kemudian ada learning to live together. Ini juga sudah saya terapkan, yaitu melalui pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Nah, selama menempuh proses pendidikan, kita pasti sering nih bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan teman kita atau yang sering kita sebut sebagai kerja kelompok. Nah, hal itu merupakan sebuah langkah untuk menerapkan pilar tersebut, di mana nantinya kita akan mendapatkan peningkatan keterampilan bekerja sama kita dan juga memiliki jiwa toleransi, tolong-menolong, dan dapat hidup bersama dengan lingkungan. Learning to be, yaitu belajar untuk menjadi seseorang, ini juga sudah saya terapkan, yaitu dengan melatih diri untuk menjadi pribadi yang mandiri, serta dapat mewujudkan apa yang telah saya cita-citakan. Nah, hal-hal yang saya lakukan agar keempat pilar tersebut dapat kita penuhi dengan baik adalah dengan selalu menyadari bahwa belajar bukan hanya proses transfer of knowledge, tapi juga belajar merupakan proses untuk belajar mempraktikkan ilmu pengetahuan tersebut dengan belajar untuk berpikir kritis dan kreatif serta mengembangkan skill dan juga mampu hidup bersama orang lain. Kemudian berlatih untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi juga kita langsung mempraktikkan apa yang sudah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian belajar untuk bekerja sama dengan orang lain dan juga melatih diri untuk mengembangkan skill sehingga apa yang menjadi tujuan kita selama menempuh proses pendidikan akan tercapai dengan menjadi manusia yang mandiri, berwawasan luas, serta memiliki nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Nah, cukup sekian pembahasan saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.